Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video praktikum 2 metode penangkapan ikan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang alat bantu penangkapan ikan, IUU fishing, kemudian identifikasi alat tangkap payang, dan pancing tonda. Oke, langsung saja kita ke materinya. Teknologi alat bantu penangkapan ikan adalah semua teknologi dan instrumen yang digunakan dalam penangkapan ikan, baik untuk mengumpulkan ikan, mencari keberadaan ikan, menentukan daerah penangkapan, maupun untuk mempermudah pengoperasian alat tangkap. Alat bantu penangkapan ikan dapat dibedakan berdasarkan sifat dan fungsinya. Berdasarkan sifat dan fungsinya, alat bantu penangkapan digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, alat bantu yang sifatnya mengumpulkan ikan pada suatu tempat sehingga mudah ditangkap. Contohnya yaitu rumpon dan lampu permukaan atau lampu bawah air. Yang kedua, ada alat bantu yang sifatnya secara langsung mencari keberadaan ikan atau menentukan jenis sumber daya ikan yang ada di dalam perairan. Contohnya yaitu fish finder dan echosonder. Fish finder dan echosonder merupakan alat bantu penangkapan yang dapat digunakan untuk mendeteksi ikan. Pada fish finder, biasanya data yang didapatkan lebih sedikit daripada echosonder. Sedangkan echosonder, biasanya data yang didapatkan lebih lengkap, seperti mencakup suhu di perairan, salinitas, atau topografi daerah penangkapan ikan. Yang ketiga, ada alat bantu yang sifatnya secara tidak langsung dapat membantu menentukan daerah penangkapan ikan. Contohnya seperti teknologi marine remote sensing. Nah, selain alat bantu yang disebutkan tadi, juga terdapat alat bantu penangkapan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kira-kira apa saja ya? Oke, yang pertama ada alat bantu penangkapan yang berguna membantu nelayan ketika proses pengoperasian alat tangkap. Contohnya seperti net hauler, land thrower, dan set roller. Net hauler berfungsi untuk membantu proses hauling alat tangkap, sedangkan land thrower berfungsi untuk membantu menurunkan alat tangkap ke perairan, biasanya digunakan pada saat proses setting. Kemudian set roller berfungsi untuk mengurangi gesekan antara alat tangkap dengan kapal. Yang kedua, terdapat alat bantu navigasi, contohnya seperti GPS, kompas magnet, peta laut, radar, radio komunikasi, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat alat bantu pendeteksi yang berguna untuk mendeteksi keberadaan ikan atau mencari daerah penangkapan ikan, contohnya yaitu fish finder dan echosonder. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini, kita akan berfokus pada alat bantu pengumpul ikan berupa rumpon dan lampu celup bawah air atau lacuba. Pertama, kita bahas rumpon terlebih dahulu. Rumpon diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014. Definisi rumpon sendiri yaitu alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat atau atraktor dari benda padat. Fungsi dari atraktor tersebut yaitu untuk memikat ikan agar berkumpul di sekitar rumpon. Atraktor yang terdapat pada rumpon dapat menghasilkan zooplankton, karena biasanya terbuat dari daun kelapa yang mudah membusuk. Seperti yang kita ketahui, zooplankton merupakan makanan alami dari ikan-ikan kecil. Ketika ikan kecil berkumpul mencari makan di sekitar rumpon, ikan-ikan besar atau ikan predator akan datang dan berburu, sehingga akan banyak ikan yang berkumpul. Hal ini dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan. Selain itu, rumpon juga digunakan oleh ikan sebagai tempat berteduh dan juga tempat meletakkan telur. Rumpon sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rumpon tetap dan rumpon hanyut. Rumpon hanyut merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arus. Sedangkan rumpon tetap adalah rumpon yang ditetapkan secara menetap dengan menggunakan jangkar. Nah, rumpon tetap dibagi lagi menjadi 2, yaitu rumpon permukaan dan rumpon dasar. Kemudian,
Ada juga rumpon tradisional dan rumpon modern. Rumpon tradisional umumnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pelampung, tali jangkar serta pemberat, dan pemikat atau atraktor, yang umumnya kesemuanya terbuat dari bahan alami di sekitar rumpon. Sedangkan rumpon modern merupakan pengembangan dari rumpon tradisional, yaitu berupa pengembangan konstruksi maupun bahan yang digunakan, sehingga dapat lebih tahan lama. Nah, alat tangkap yang digunakan dalam menangkap ikan di sekitar rumpon pada umumnya berupa HUHT dan pancing ulur, serta drive vertical line. Nah, untuk bagian-bagian konstruksi dari rumpon antara lain yaitu bendera sebagai penanda rumpon, pelampung untuk memberikan daya apung pada rumpon, tali rumpon untuk menghubungkan antara bagian-bagian rumpon yang lainnya, atraktor sebagai penarik perhatian ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, pemberat untuk memberikan daya tenggelam pada rumpon, ban untuk mengurangi daya puntir pada tali rumpon, bisa juga menggunakan swivel, jangkar untuk pemberat dan agar rumpon tidak terseret oleh arus laut. Selanjutnya kita akan membahas alat bantu penangkapan lacuba atau lampu celup bawah air. Lacuba merupakan salah satu alat bantu penangkapan yang berfungsi untuk mengumpulkan ikan pada malam hari yang diletakkan di kolom maupun dasar perairan. Menurut Brown dan kawan-kawan, warna lampu yang efektif digunakan untuk menangkap ikan yaitu warna biru dan kuning. Biasanya, ikan yang tertarik pada lacuba biru yaitu ikan renyau, ikan tamban, ikan beliak mata, ikan kekek, ikan teri, dan sotong. Sedangkan pada lacuba kuning adalah ikan renyau dan ikan kekek. Nah, untuk bagian-bagian konstruksi dari lacuba antara lain yaitu ada kabel yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke lacuba, rangka berfungsi melindungi lacuba, lampu menghasilkan energi cahaya untuk merangsang ikan agar mendekat, dan yang terakhir adalah pemberat yang berfungsi memberikan daya tenggelam pada lacuba. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai IUU fishing. IUU fishing merupakan kepanjangan dari illegal, unreported, dan unregulated. Apa saja sih penjelasan dari masing-masing kepanjangannya? Berikut penjelasannya ya teman-teman. Yang pertama, illegal fishing. Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Contoh kegiatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia yaitu penangkapan ikan tanpa izin. Selanjutnya, unreported fishing. Unreported fishing merupakan kegiatan perikanan tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. Contoh kegiatan unreported fishing yang terjadi di Indonesia yaitu penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain atau transshipment di tengah laut. Dan yang terakhir yaitu unregulated fishing. Unregulated fishing merupakan kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau sediaan ikan di mana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan. Contoh kegiatan unregulated fishing yang terjadi di Indonesia yaitu masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat pada Permen KP nomor 12 tahun 2020. Yang pertama, ketentuan penangkapan lobster yang diatur di dalam pasal 2 ayat A tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar. Dan pada ayat B, ukuran panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gram. Itu untuk per ekor lobster jenis lobster pasir. Yang kedua merupakan ketentuan penangkapan kepiting yang diatur dalam pasal 7 ayat A, yaitu tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar. Pada pasal 7 ayat B, ukuran lebar karapas di atas 12 cm atau berat di atas 150 gram per ekor. Dan pasal 7 ayat C,
Penangkapan kepiting harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif. Yang ketiga yaitu ketentuan penangkapan rajungan yang diatur dalam pasal 8 ayat A, yaitu tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar. Pada pasal 8 ayat B, ukuran lebar karapas di atas 10 cm atau berat di atas 60 gram per ekor. Dan pasal 8 ayat C, pengambilan rajungan harus dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang bersifat statis atau pasif. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan alat tangkap yang aktif dan yang pasif. Jadi berdasarkan keadaan alat tangkap pada saat operasi maupun cara pengoperasiannya dapat dibedain menjadi dua. Yang pertama itu ada alat tangkap aktif. Alat tangkap aktif itu apa sih? Jadi alat tangkap aktif itu yang dalam penggunaannya itu digerakkan secara aktif oleh penangkap. Jadi prinsipnya itu alat tangkap aktif mengejar target tangkapannya. Contohnya seperti apa? Pursein. Kok bisa sih pursein? Iya, karena pursein itu dia kan melingkarin target tangkapannya ya. Jadi alat tangkapnya itu bergerak. Dan juga troll mengejar juga gitu. Nah, ada juga seperti lampara, pole and line, trolling line, tombak, harpon, dan lain-lain yang dia berprinsip mengejar target tangkapan. Dan juga ada alat tangkap pasif. Nah, jadi alat tangkap pasif itu merupakan alat tangkap yang dalam penggunaannya dibiarkan pasif di dalam air hingga ikan terperangkap atau terjebak pada alat tersebut. Contohnya itu, jadi prinsipnya itu adalah menunggu target tertangkap. Jadi dia diem aja gitu. Contohnya apa? Gillnet kan dipasang, setelah itu nelayannya kan diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Setelah itu long line, dia dioperasikan, habis itu tunggu tangkapannya kan, tunggu si target tangkapan tuh makan. Contohnya apa lagi? Ada sero, ada jermal, juga ada bubu gitu kan. Nah, jadi alat tangkap ini memiliki soaking time pada pengoperasiannya, juga merupakan faktor bahwa alat tangkap tersebut pasif. Jadi kalau misalkan alat tangkap itu punya soaking time, berarti dia pasif. Dan selanjutnya kita lanjut ke slide efektif dan selektif. Nah, efektif dan selektif itu gimana sih? Jadi alat tangkap selektif, itu kita selektif dulu ya. Selektif ini merupakan kemampuan suatu alat tangkap untuk mendapatkan target atau spesies ikan tertentu dan pada ukuran tertentu. Jadi selektif ini berfokus kepada ikan-ikan yang tertentu dan ukuran tertentu aja. Jadi si alat tangkapnya ini sudah diatur sedemikian mungkin biar sesuai dengan target tangkapannya. Contohnya apa? Contohnya kayak bubu. Bubu kan ada bubu ikan, ada bubu yang buat nangkap lobster, kepiting. Nah, itu kan diatur tuh. Jadi yang harus masuk itu ya udah bubunya lobster aja gitu. Contoh lagi gillnet. Gillnet kan diatur tuh size-nya seperti apa biar nanti yang dapat itu ikan-ikan yang sesuai dengan target tangkapan. Ada juga alat tangkap efektif. Jadi alat tangkap efektif merupakan kemampuan suatu alat tangkap untuk menangkap target dengan mudah dalam jumlah yang banyak tanpa harus menseleksi spesies ikan tertentu. Contohnya apa? Contohnya pursein. Pursein kan ya kita langsung aja nebar kan alat tangkapnya. Setelah itu dia dapat kuantitas yang sangat banyak tanpa harus memikirkan ikan apa nih yang bakal tertangkap gitu. Tapi emang dia punya target utama gitu. Nah, seperti itu. Ada nggak sih alat tangkap efektif tapi tidak selektif? Ada. Alat tangkap efektif dan tidak selektif itu seperti pursein dan troll. Ada juga alat tangkap selektif tapi tidak efektif. Contohnya bubu. Nah, bubu kan tangkapannya selektif tuh, lobster, tapi dia kuantitasnya sedikit. Ada juga yang alat tangkapnya efektif dan selektif. Contohnya apa? Hookhead dan juga long line pancing. Hookhead kan tangkapannya banyak dan long line juga tangkapannya juga banyak dan selektif juga. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas identifikasi alat tangkap pancing tonda dan payang. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai alat tangkap pancing tonda. Pancing tonda memiliki nama internasional troll line dan memiliki nama daerah pancing irit atau klewer di daerah Jawa, pancing kala dalam atau kabalancam di Madura, pancing pengencer di Bawean, pancing pangambes di daerah Jawa Timur, pancing kakahu di daerah Ambon. Pancing tonda merupakan alat tangkap pancing yang diberi tali panjang dan ditarik oleh perahu atau kapal. Pada pancing tonda diberi umpan ikan segar atau bisa umpan palsu.
Biasanya, dalam satu operasi kapal pancing tonda terdiri dari 6 sampai 8 buah pancing. Pada pancing tonda memiliki dua bagian utama, yaitu tali pancing dan mata pancing tanpa pemberat. Selanjutnya, ada bagian-bagian pancing tonda yang terdiri dari pertama, penggulung atau reel yang terbuat dari kayu atau plastik berbentuk persegi dan bulat. Pada penggulung ini berfungsi untuk menggulung tali pancing saat selesai pengoperasian. Yang kedua, ada tali utama atau mainline. Mainline ini terbuat dari bahan nilon monofilamen dengan panjang 22,5 meter. Yang ketiga, ada kili-kili atau swivel yang terbuat dari bahan stainless steel. Pada kili-kili ini berfungsi agar tali pancing tidak terbelit pada saat pengoperasiannya. Keempat, ada tali cabang atau branch line yang terbuat dari bahan nilon monofilamen. Kelima, ada umpan. Nah, umpan ini berupa umpan buatan yang terbuat dari serat-serat kain sutra yang berwarna mencolok dan ada juga yang berbentuk menyerupai cumi-cumi. Keenam, mata pancing atau hook, yang mana mata pancing atau hook ini terbuat dari aluminium dan besi. Nah, pada alat tangkap pancing tonda ini ditujukan untuk menangkap ikan pelagis yang hidup di dekat permukaan, seperti tongkol, cakalang, tenggiri, madidihang, setuhuk, dan kue. Metode pengoperasian alat pancing tonda ada persiapan, setting, dan hauling. Pada tahap persiapan meliputi persiapan di laut dan juga di darat. Persiapan di darat meliputi pengisian dan pengecekan bahan bakar, pengecekan mesin dan perahu, alat tangkap dan pengecekan alat bantu penangkapan, dan lain-lain. Persiapan di laut meliputi pengaturan tali pancing dan gulungan pada posisi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu setting. Setelah menemukan lokasi daerah penangkapan, maka dilakukan setting. Tahapannya yaitu mengulur alat tangkap perlahan-lahan ke perairan dan mengikat ujung tali pada salah satu ujung kanan atau kiri perahu dengan jarak tertentu. Lalu, tali pancing yang telah direntangkan di sisi kanan dan kiri perahu ditarik terus-menerus menyusuri daerah penangkapan dengan kecepatan konstan kurang lebih 2-4 knot. Dengan tujuan umpan buatan yang dipakai bergerak-gerak seperti mangsa untuk membuat umpan lebih aktif melayang di perairan. Perahu dapat dijalankan dengan arah zigzag. Pada saat salah satu umpan dimakan ikan, nelayan langsung memberitahu juru mudi atau nahkoda untuk menaikkan kecepatan perahu. Nah, tahap terakhir yaitu hauling, yaitu proses menarik hasil tangkapan ke atas kapal. Setelah ikan diangkat ke atas kapal, maka pancing segera dilepas dari ikan dan pancing tersebut diulurkan kembali ke perairan. Alat bantu yang digunakan dalam pengoperasian pancing tonda yaitu ada rumpon dan umpan. Rumpon sendiri digunakan untuk mengumpulkan ikan agar berkumpul di suatu titik. Sedangkan umpan, baik umpan buatan ataupun umpan alami, yaitu ikan hidup seperti jenis ikan layang, kembung, bandeng, belanak, lemuru, dan tembang, digunakan agar menarik perhatian ikan agar tertangkap. Namun, banyak nelayan yang mengganti umpan alami karena dinilai mudah lepas dan mudah rusak oleh gerakan air selama operasi penangkapan ikan berlangsung. Maka dari itu, terdapat umpan buatan berupa bulu ayam yang halus. Selain itu, ada juga yang terbuat dari tali rafiah dan bahan plastik. Bahan dari plastik berbentuk miniatur yang menyerupai bentuk aslinya seperti cumi-cumi, ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke alat tangkap payang. Nama internasional payang yaitu denisin.
dan memiliki nama daerah yang berbeda-beda setiap daerahnya. Contohnya ada Payang Uras dari Selat Bali dan sekitarnya, kemudian Payang Gerut dari Bawean, Payang Puger dari daerah Puger, Payang Jabur dari Padelengan, Madura, dan Lampung, dan lain sebagainya. Payang adalah bukat kantong lingkar yang secara garis besar terdiri dari sayap, badan, dan kantong yang memiliki bagian bukaan mulut. Bagian bawah lebih panjang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan, pelagis, atau permukaan. Bagian-bagian payang terdiri dari bagian sayap yang berfungsi untuk penggiring dan pengecut bagi ikan sehingga ikan mengarah ke mulut jaring, kemudian badan jaring yang berfungsi untuk menggiring ikan ke dalam kantong, kemudian kantong berfungsi sebagai tempat tertangkapnya ikan, lalu ada pelampung sebagai pemberi daya apung, pemberat sebagai pemberi daya tenggelam, lalu ada tali ris atas dan bawah berfungsi untuk merentangkan jaring. Tali selambar berfungsi untuk menghubungkan antara jaring dan kapal atau perahu. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pengoperasian alat tangkap payang. Metode pengoperasian alat tangkap payang terbagi atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, setting, dan hauling. Yang pertama tahap persiapan, yaitu mempersiapkan segala kebutuhan melaut seperti surat perizinan, BBM, air mineral, makanan, es balok, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting yaitu mempersiapkan alat tangkap yang akan digunakan. Lalu tahap yang kedua yaitu setting atau penurunan alat tangkap, di mana penurunan jaring atau setting dimulai dari salah satu sisi lambung bagian buritan kapal dengan kapal bergerak maju membentuk lingkaran yang bertujuan untuk melingkari gerombolan ikan sesuai dengan panjang tali selambar dari jaring payang. Selanjutnya ada tahap hauling atau proses pengangkatan alat tangkap beserta hasil tangkapannya ke atas kapal. Proses hauling dimulai dari penarikan tali selambar, kemudian sayap, badan jaring, lalu bagian kantong. Jangan lupa mengangkat hasil tangkapannya juga ya. Hasil tangkapan dari alat tangkap payang yaitu ikan-ikan permukaan atau ikan pelagis, terutama ikan pelagis kecil. Alat bantu yang digunakan pada payang ada rumpon dan lampu celup bawah air yang berfungsi untuk menarik perhatian ikan agar mendekat dan berkumpul pada suatu titik. Rumpon digunakan ketika siang hari, sedangkan lampu celup bawah air digunakan pada malam hari. Oke teman-teman, untuk penjelasan materi praktikum 2 sudah selesai. Cukup sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.